Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Deliati SPD MPD selaku dosen mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Perkenalkan, nama saya Indah Setiawani dengan nomor NPM 2102090040 dari Prodi PGSD kelas 3A Pagi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori-teori perkembangan. Baik, berikut penjelasannya. Teori-teori perkembangan. Teori merupakan seperangkat gagasan yang saling berkaitan dan menerangkan data serta membuat ramalan. Dalam pengkajian suatu pengetahuan, teori merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dikaji terlebih dahulu untuk menjelaskan tentang suatu hal. Hal ini bertujuan dengan mengkaji teori yang mendasarinya. Kajian pengetahuan memiliki dasar yang kuat dalam mengaplikasikan ilmu perkembangan peserta didik di kehidupan sehari. Berikut ini ada berbagai macam teori yang tersiar dalam penelitian ilmu perkembangan peserta didik yang berasal dari teori psikologi perkembangan. A. Teori psikodinamika. Teori ini memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Adapun dua ahli yang termasuk dalam pengkajian teori psikodinamika adalah Sigmund Freud dan Erik Erikson. Yang pertama adalah teori Sigmund Freud. Dalam menguraikan teorinya, Freud mengembangkan suatu penjelasan tentang struktur dasar dan kepribadian. Teorinya menyatakan bahwa kepribadian tersusun dari 3 komponen, yaitu ID, ego, dan superego. ID ada sejak lahir dan terdiri dari insting dan dorongan mendasar yang mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Unsur kedua dari struktur kepribadian adalah ego, yang mulai berkembang selama tahun pertama kehidupan. Ego terdiri dari proses mental, daya penalaran, dan pikiran sehat yang berusaha membantu ID menemukan ekspresi tanpa mengalami masalah. Unsur ketiga dari struktur kepribadian adalah superego, yang berkembang dari puncak kedewasaan, identifikasi dan model orang tua, serta dari masyarakat. Superego mewakili nilai-nilai sosial yang bergabung dalam struktur kepribadian dari individu. Yang kedua ada teori Erik Erikson. Erik Erikson merupakan penganut teori psikodinamika atau psikoanalisis dari Freud. Erikson menerima dasar-dasar orientasi umum dari Freud, namun menambahkan dasar dari orientasi teorinya mengenai tahapan psikososial, penekanan pada identitas, dan perluasan metodologi. Penekanan pada identitas. Erikson selalu menekankan bahwa individu selalu mencari identitas pada tiap tahapan perkembangan. Identitas merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi individu, sehingga secara sadar maupun tidak sadar, individu tersebut selalu mencari identitas dirinya. Identitas merupakan pengertian antara penerimaan dan pengertian untuk diri individu maupun untuk masyarakat. Setiap tahapan, individu akan berusaha mencari jawaban atas pertanyaan, siapakah aku? Kemudian B. Teori behaviorisme dan belajar sosial. Pertama, teori behaviorisme. Dalam kajian ini, ahli yang diajukan yang mewakili kaum behavioris adalah Bruce Frederick Skinner. Para ahli perilaku atau behavioris yakin bahwa sesuatu yang dapat diuji hanya yang dapat diamati dan diukur. Dengan kata lain, behavioris menekankan studi ilmiah tentang tanggapan perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungannya. Menurut aliran behavioris, karena lingkungan yang berperan menguatkan perilaku tersebut sebagai hasil interaksinya dengan lingkungannya, seperti teman, anggota keluarganya, serta masyarakat. Oleh karena itulah, behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan dapat berubah-ubah sesuai pengalaman hidup yang didapatkan individu serta adanya penguatan dari lingkungan sosial. 2. Teori belajar sosial. Tokoh dari teori ini adalah Albert Bandura. Teori ini menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Secara umum, teori ini mengatakan bahwa manusia bukanlah seperti robot yang tidak mempunyai pikiran dan menurut saja sesuai dengan kehendak pembuatnya. Namun, manusia mempunyai otak yang dapat berpikir, menalar, menerima, ataupun membandingkan sesuatu sehingga dapat memilih arah bagi dirinya. Lebih lanjut, Bandura memperjelaskan teorinya lebih mendalam dengan menamakan teori belajar sosial kognitif. Yang ketiga ada teori humanistik. Humanistik teori atau teori humanistik telah dilukiskan sebagai angkatan ketiga dalam psikologi modern. Teori ini menolak determinisme Freud dari insting dan determinisme lingkungan dari teori pembelajaran. Humanis memiliki pandangan holistik mengenai perkembangan manusia
yang melihat setiap orang sebagai makhluk keseluruhan yang unik dengan nilai independen. Dalam pandangan holistik, seorang lebih dari sekedar kumpulan dorongan, insting, dan pengalaman yang dipelajari. Pertama, Buhler, teori tahap perkembangan. Charlotte Buhler, seorang psikolog Wina, adalah ketua pertama dari Asosiasi Psikologi Humanistik. Buhler menolak anggapan dari para psikoanalisis bahwa pemulihan homeostasis psikologi atau keseimbangan melalui pelepasan ketegangan merupakan tujuan dari manusia. Menurut teori Buhler, tujuan real atau nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian atau prestasi dalam diri mereka dan di dunia. Yang kedua ada Maslow, teori hierarki kebutuhan. Abraham Maslow adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi humanistik. Dilahirkan dalam keluarga Yahudi Ortodok di New York. Ia memperoleh gelar PhD dalam psikologi dari Columbia University di tahun 1934. Menurutnya, perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan. Maslow menyusun kebutuhan manusia menjadi 5 kategori, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan akan cinta dan kepemilikan, dan kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Ketiga ada Rogers, teori pertumbuhan personal. Teorinya didasarkan pada prinsip humanistik bahwa jika orang diberi kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh, mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh tanpa kesamaan atau pengarahan, tetapi didorong dengan lingkungan yang menerima dan memahami situasi terapeutik. Orang akan memecahkan masalahnya sendiri dan berkembang menjadi jenis individu yang mereka inginkan. Rogers mengatakan bahwa tiap-tiap diri kita memiliki dua self atau diri, yaitu diri yang kita rasakan sendiri, I atau me, yang merupakan persepsi kita tentang diri kita sesungguhnya, dan diri kita yang ideal atau diinginkan. 4. Peran terhadap perkembangan. Teori ini mengajarkan orang untuk percaya pada diri sendiri dan menerima tanggung jawab untuk pengembangan potensi penuhnya. Humanis juga menekankan bahwa orang memiliki kebutuhan manusia yang nyata yang harus terpenuhi untuk pertumbuhan dan perkembangan. D. Teori kognitif. Kognitif adalah perbuatan atau proses mengetahui. Ada dua teori sebagai pendekatan dasar untuk memahami kognisi. Pendekatan pertama adalah Piagetian approach yang menekankan perubahan kualitatif dalam cara berpikir mereka ketika berkembang. Pendekatan kedua adalah teori Vygotsky. Pertama, Piaget, perkembangan kognitif. Jean Piaget adalah psikolog perkembangan dari Swiss yang tertarik dengan pertumbuhan kapasitas kognitif manusia. Piaget mengajarkan bahwa perkembangan kognitif adalah hasil gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf dan adaptasi pada lingkungan kita. Piaget mengatakan bahwa anak-anak menyesuaikan diri dengan dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi berarti memperoleh informasi baru dan memasukkannya ke dalam skema sekarang dalam respon terhadap stimulus lingkungan yang baru. Akomodasi meliputi penyesuaian pada informasi baru dengan menciptakan skema yang baru ketika skema lama tidak berhasil. Yang kedua adalah Lev Vygotsky. Lev Vygotsky lahir di Rusia pada tahun 1986. Satu hal pernyataan Vygotsky yang terkenal adalah pembelajaran dan perkembangan merupakan dua hal yang saling berkaitan sejak hari pertama kehidupan manusia. Vygotsky telah mengubah cara pendidik berpikir tentang interaksi anak-anak dengan orang lain. Pekerjaannya menunjukkan bahwa perkembangan kognitif dan sosial berhubungan dan saling melengkapi. Selama bertahun-tahun, pendidik terdahulu yang belajar teori-teori Piaget memandang pengetahuan anak sebagai yang tersusun dari pengalaman-pengalaman pribadi, meskipun Vygotsky juga mempercayai hal ini. Ia berpikir bahwa pengalaman pribadi dan sosial tidak bisa dipisahkan. 3. Peran terhadap perkembangan. Secara umum, ahli teori kognitif telah memberikan sumbangan nyata dengan memfokuskan perhatian pada proses mental dan peran mereka dalam perilaku. Piaget menekankan pentingnya pendidik dalam memperhatikan tahapan perkembangan kognisi setiap individu, sehingga metode pendekatan pembelajaran dapat diberikan dengan tepat. Proses asimilasi, akomodasi, serta adaptasi individu terhadap informasi yang masuk merupakan proses yang harus dipahami bahwa seringkali bersifat sangat individual. Kemudian teori ekologi. Nama pokok teori ekologi.
Uri Bronfenbrenner merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Teori ekologi ini ialah pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. 2. Peran terhadap perkembangan. Dari perspektif teori ekologi, individu berkembang dalam jaringan yang kompleks dari sistem yang saling berhubungan. Oleh karena itu, banyak sumber berperan dalam perkembangan tingkah laku. Selain faktor individual, faktor lingkungan seperti aktivitas pengasuhan dianggap sebagai salah satu determinan dari permasalahan tingkah laku bermasalah. Teori ini menekankan bahwa manusia tidak berkembang dalam isolasi, namun merupakan rangkaian interaksi di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, atau komunitasnya. Setiap lapisan lingkungan selalu bersifat dinamis, mempengaruhi perkembangan individu. Kemudian F, teori etologi. Yang pertama ada Lorentz imprinting. Etologi menekankan bahwa perilaku adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Setiap spesies mempelajari adaptasi apa yang penting untuk bertahan hidup, dan melalui proses seleksi alam, yang paling baiklah yang mampu hidup untuk mewariskan sifat-sifatnya pada keturunannya. Konrad Lorenz merupakan ahli etologi peraih hadiah Nobel, meneliti pola-pola perilaku dari kawanan angsa dan menemukan bahwa anak angsa terlahir dengan insting untuk mengikuti induknya. Perilaku ini ada sejak lahir dan merupakan bagian dari insting mereka untuk bertahan hidup. Lorenz juga menemukan bahwa jika anak angsa tersebut ditetaskan dalam inkubator, mereka akan mengikuti benda yang pertama bergerak yang mereka lihat, yang mempercayai benda itu sebagai induknya. Kedua, bonding dan attachment theories. Bonding atau pembentukan hubungan yang erat antara seseorang dan seorang anak. Attachment theory deskripsi dari proses dengan mana bayi mengembangkan ketergantungan emosional yang dekat pada satu atau lebih banyak pengasuh dewasa. Meskipun tidak ada manusia yang sama dengan imprinting, bonding atau pertalian, menunjukkan beberapa kesamaan. Ada beberapa bukti menunjukkan bahwa kontak orang tua bayi selama jam-jam dan hari-hari pertama kehidupan adalah penting bagi hubungan orang tua anak. Selanjutnya, beberapa studi di Case Western Reserve University di Cleveland menegaskan perasaan keibuan di mana ikatan emosional antara ibu dan bayi diperkuat oleh kontak yang intim selama berjam-jam. Pada kehidupan satu kelompok, ibu diberi waktu 16 jam pendekatan ekstra selama 3 hari pertama hidup. 1 jam setelah lahir dan 5 jam setiap siang hari. Yang ketiga, periode perkembangan sensitif. Etolog Robert Hind, dosen psikologi di Cambridge University. Istilah periode sensitif yang awalnya digunakan oleh Maria nampak lebih luas dan merupakan konsep yang lebih fleksibel daripada konsep yang lebih sempit dari periode kritis. Dengan anak-anak manusia, nampak ada periode sensitif secara khusus pada perkembangan bahasa, ikatan emosional, atau hubungan sosial. Ketika defisit terjadi selama masa sensitif tersebut, pertanyaan yang ada, apakah mereka bisa dipulihkan selama periode perkembangan selanjutnya? Hal ini ternyata tergantung pada sejauh mana pengalaman awal dan pengaruh lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan individu. 4. Peran terhadap perkembangan. Teori ini menekankan bahwa perilaku individu adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Teori ini juga tetap menghargai adanya peran lingkungan dalam memenuhi berbagai kebutuhan individu, sehingga pengalaman individu pada awal kehidupan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan individu tersebut di masa selanjutnya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.